Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau siap memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya di mana ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup dan mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan bahkan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kami, menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi hidup kami dengan pengurapan yang ilahi, dengan pengurapan yang baru. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Sama-sama katakan, di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu katakan, di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan
masa depanku penuh harapan di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu, Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Oh, Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupku. Dalam segala hal kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu, apapun proses yang kau alami, percayalah Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tetap tekun mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di dalam segala hal, Tuhan pasti dan sanggup memampukan engkau. Tuhan selalu turut bekerja. Ya, amin. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagiku dan bagimu Bapak Ibu. Mari sungguh-sungguh tetap yakin dan percaya. Kau tahu yang terbaik. Amin. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal ku tahu Allah bekerja. Oh
Jangan pernah takut untuk melangkah maju Bapak Ibu. Tetap yakin dan percaya bahwa setiap langkah-langkah dalam hidupmu, Tuhan selalu ada. Dia menyertai setiap langkah-langkah. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu. Rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah masa depan yang sungguh penuh dengan pengharapan. Masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang. Tetap bertahan menghadapi apapun dalam hidupmu. Tetap kuat, sebab sumber kekuatan kita adalah Yesus. Jangan pernah menyerah. Terus dengan tekun melangkah maju. Sebab Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan percaya katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
Yesus yang sanggup pulihkan, Yesus yang sanggup menolong, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup dalam hidupmu. Sebab Dia penolong yang selalu sempurna, yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hari ini kami ada di satu kesimpulan sederhana, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Orang boleh kecewakan setiap kami, mungkin saudara kami boleh kecewakan setiap kami, mungkin orang terdekat dalam hidup kami, orang yang paling kami percaya boleh mengecewakan setiap kami. Tapi satu hal yang kami tahu, pasti Tuhan tidak pernah kecewakan setiap kami. Engkau setia dengan perkataanmu, Engkau setia dengan setiap janji-janjimu, dan Engkau setia di dalam penyertaanmu. Kami tenang, Amin. kami aman. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Sebab kami yakin dan percaya melalui lembah bayang-bayang maut, Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan Yesus beserta dengan engkau. Amin. Dia tidak pernah lepaskan engkau, Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia turut merasakan semua kesakitanmu, Dia turut merasakan semua beban yang hari ini engkau sedang pikul. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang hidup. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat, tidak ada satupun luka bakar dalam tubuhnya. Sebab Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Tuhan yang sama yang menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan yang sama yang menyertai Abraham, Tuhan yang sama itu yang akan menyertai engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. Dia Allah yang setia. Di dalam kesetiaannya, Dia memampukan engkau untuk keluar sebagai seorang pemenang. Hari ini bicara kepada setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat, tetap percaya. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Masa terberat terjadi dalam hidupmu, Dia ada di sana. Masa terbaik terjadi dalam hidupmu, saya yakin dan percaya Dia juga menyertai engkau, melindungi engkau, memimpin engkau, mengurapi engkau dan menudungi engkau. Dia tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Dia tidak pernah biarkan kita menjadi yatim piatu. Saya yakin dan percaya di dalam penyertaannya kita tenang. Di dalam penyertaannya kita aman. Di dalam penyertaannya kita beroleh yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Sepakat boleh katakan amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Satu teguran yang hari ini harus untuk kita cermati, harus untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Firman ini bukan cuma berbicara untuk Bapak Ibu Saudara, tapi firman ini juga bicara kepada saya Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau koreksi hidup kita. Sama-sama kita mau belajar hari ini supaya hari lepas hari kita mau jadi pribadi yang lebih baik. Tantangan di luar Bapak Ibu Saudara, saya tidak lagi menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Tantangan di depan, di luar, tahun 2024 mungkin gak akan menjadi hari yang lebih mudah. Tapi saya yakin dan percaya selama engkau pegang Tuhan,
Engkau sanggup untuk melalui semuanya dan keluar sebagai seorang pemenang. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Ibrani 5 Bapak Ibu Saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Hari ini berapa banyak firman ini menegur setiap kita. Berapa banyak hari ini menjalani hidup kita di masa-masa yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya cuma mau katakan sederhana Bapak Ibu Saudara. Engkau harus dengarkan firman Tuhan. Karena ini pimpinan, karena ini tuntunan. Hari ini jangan jadi orang yang lamban untuk mendengarkan. Gimana kita mau berubah dalam hidup ini. Gimana kita mau dipersiapkan Tuhan untuk satu rencana Tuhan yang besar kalau hari ini kita lamban dalam mendengarkan. Gimana caranya hari ini kita mau dipersiapkan Tuhan untuk satu berkat yang besar kalau hari ini kita masih mintanya makanan, kita masih mintanya susu bukan makanan yang keras. Kita masih minta yang enak-enak aja, kita masih minta yang gampang-gampang aja. Tapi hari ini simpel dan sederhana Bapak Ibu Saudara, masa-masa di depan. Ada berkat yang besar, tapi juga ada tantangan dalam hidup setiap kita. Hari ini Tuhan persiapkan hidup setiap kita. Jangan keraskan hati kita. Hari ini yuk sama-sama kita belajar. Jadi pribadi yang mau dibentuk sama Tuhan. Jadi pribadi yang mau diubahkan sama Tuhan. Jadi pribadi yang hari lepas hari mau menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara bukan waktunya kita menjadi pribadi yang kanak-kanakan lagi. Bukan hari ini bukan pribadi yang kita cuma maunya berkat aja. Tapi hari ini sama-sama kita mau berubah. Hari ini sama-sama kita mau dibawa Tuhan untuk dipersiapkan untuk satu berkat yang Tuhan lagi mau sampaikan kepada setiap kita. Tapi sebelum Tuhan sampaikan berkat itu, saya mau katakan sederhana untuk Bapak Ibu Saudara, dia mau ada perubahan hidup. Bagaimana kita mau diubahkan kalau kita tidak mau mendengarkan. Hari ini banyak orang Bapak Ibu Saudara yang lamban dalam mendengar, tidak mau berubah. Akibatnya banyak orang Kristen yang hari ini mungkin sudah lama Kristen. Mungkin kita sejak lahir kita Kristen Bapak Ibu Saudara. Tapi kekristenan kita tidak disertai dengan perubahan. Yuk hari ini sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Hari ini sama-sama kita mau rubah paradigma kita. Kita sama-sama mengenal Tuhan secara keseluruhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara lembutkan hati kita untuk mau taat, dibentuk, diubahkan Tuhan jadi pribadi yang lebih baik. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin hari ini hal yang gak enak harus kita lakukan. Hal yang gak enak itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Mengampuni. Mengampuni bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Mengampuni bukan hal yang gampang. Tapi hari ini keputusan ada di tangan setiap kita. Engkau mau belajar untuk mengampuni atau enggak? Selama engkau enggak belajar untuk mengampuni, engkau enggak akan naik level, engkau enggak akan naik kelas. Engkau masih tetap minum susu, engkau tetap masih mau yang enak aja. Tapi hari ini makanan keras itu diberikan kepada setiap kita untuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa. Jangan dinasehati sedikit sudah marah Bapak Ibu Saudara. Dinasehati sedikit pindah gereja, nasehati lagi pindah gereja. No. Hari ini Bapak Ibu Saudara besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, Tuhan lagi mau ubah hidup kita. Tuhan lagi mau bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Hari ini Bapak Ibu Saudara stop untuk cuma mau denger yang enak aja, cuma mau denger yang berkat-berkat aja. Tapi hari ini mulai belajar. Belajar apa? Belajar mengenal pribadinya Tuhan.
itu seperti apa. Membaca firman Tuhan secara komprehensif Bapak Ibu Saudara. Kita tidak cuma mau dengarkan khotbah yang isinya berkat-berkat aja. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar pribadinya Tuhan itu seperti apa. Ada saatnya di mana Tuhan mungkin apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan suka. Hal yang Tuhan tidak suka kita mau coba mulai reduce dalam hidup kita. Kita mau mengurangi dalam hidup kita. Apa yang hal-hal yang Tuhan suka mungkin itu enggak gampang, mungkin itu enggak enak. Tapi kita mau belajar untuk kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini banyak hal yang harus kita tahu. Hikmat untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Hikmat untuk membedakan hal yang baik dan hal yang benar. That's different Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang berbeda. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sesuatu kelihatannya baik. Kelihatannya enak. Tapi belum tentu benar. Tapi hari ini kita mau kembali kepada kebenaran. Gimana caranya kita bisa tahu kebenaran kalau kita masih lamban dalam mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya berkat, tapi kenali Tuhan secara keseluruhan. Kenali Tuhan secara pribadinya. Baca firman Tuhan, ambil saat teduhmu, punya hubungan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia menyertai kita, Dia memimpin kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Amin. Hari ini saya belajar Bapak Ibu Saudara, Paulus melewati masa-masa dalam hidupnya. Semua musim dalam hidupnya Paulus dia lalui. Satu hal yang saya belajar, Paulus tidak bingung sama berkat Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bingung masalah berkat. Yang diajarkan oleh Paulus, dia mengajarkan tentang kehidupan, dia tidak bingung soal berkat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu hal yang saya yakin dan percaya, kalau engkau hidup seturut dengan firman Tuhan, engkau hidup di dalam tuntunan Tuhan, engkau hidup di dalam penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dia pasti memberkati kita, itu dasar kepercayaan saya. Saya yakin dan percaya kalau hari ini Tuhan bawa saya sampai di titik ini bukan untuk gagal. Kalau hari ini Tuhan bawa saya sampai di titik ini, Dia tidak mungkin tidak mencukupi semua kebutuhan saya. Dia tidak mungkin membiarkan saya. Dia tidak mungkin untuk melepaskan saya, tidak mungkin. Kalau Tuhan membawa saya sampai di tempat ini, Dia akan memperlengkapi saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang saya sembah. Tuhan yang sama yang memperlengkapi hidup saya, Dia juga akan memperlengkapi hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Hari ini banyak orang yang sudah besar. Hari ini banyak orang yang sudah mengenal Tuhan sudah lama. Tapi kenapa hidupnya tidak tenang? Karena hidupnya tidak mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Hari ini saya yakin dan percaya kalau kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya hidup kita akan tenang. Hidup kita akan damai. Melalui masa-masa di depan mungkin tidak gampang, mungkin tidak mudah. Tapi orang yang menggantungkan hidupnya penuh kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Hari ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara, untuk kita jadi pribadi yang semakin berkenan. Satu step demi satu step, yang terpenting ada perubahan dalam hidup setiap kita. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu, kami ada di jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang jadi kerinduan kami semua, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa hidup yang kami jalani ini ada persiapan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami mau dikoreksi, untuk kami mau diubahkan oleh Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang layak untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Selidiki kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, pimpin setiap jalan kami. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang luar biasa. Daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.